Nah, buat saya, Asus itu kayak seniman tradisional sejati ya, yang doyan ngebikin produk bagus, yang inovasinya keren, kreatif, beda dari yang lain. Tapi habis itu udah, soal barangnya bisa kejual banyak atau enggak, urusan belakang, santai. Dan itu yang bikin saya gregetan. Asus kayak nggak niat buat jualan. Kita ambil contoh Asus Indonesia aja nih. Zenfone 9 ini udah di-launching global dari Juli kemarin loh. Kok di-launching di Indonesia baru November ini? Dan buat sampai ke tangan konsumen mungkin baru bisa Desember nanti. Beda sama Samsung. Yang hari ini launching, hari ini bisa langsung order, 2 minggu kemudian udah di tangan. Wah, mungkin Asus pede kali ya, kalau produk keren kayak Zenfone 9 ini bisa auto laku. Nggak perlu banyak marketing, di review orang di YouTube aja udah cukup. Ya semoga lah. Intinya saya ngarep kalau Zenfone 9 ini bisa laku, karena HP-nya memang keren bener. Sama semoga HP ini laku, kasih Asus cuan-cuan dikit, biar mereka ada budget di tahun depan buat ngelanjutin hobi mereka bikin HP. Sebelum saya jelasin apa kerennya Zenfone 9 ini, bentar ya, saya izin nyeruput kopi dulu. Dari kemarin kerjaan lumayan banyak video yang udah tayang. Ngopi dulu biar semangat tetap kejaga. Ini saya udah siapin kopi kapal api spesial mix gula aren ya. Ceritain review sambil ngopi gini memang paling bener lah, serasa lebih dekat gitu. Dulu saya nggak suka kopi hitam ya, cuma liatin Iqbal doang, yang dari dulu memang hobi ngopi. Tapi pas saya udah coba-coba kopi kapal api spesial mix gula aren ini, malah kebawa sampai sekarang. Buat yang belum tahu, kopi kapal api spesial mix gula aren ini produk baru dari kopi kapal api yang ngasih pengalaman baru buat penikmat kopi hitam. Kombinasinya unik, pakai gula aren asli, dan hasilnya juga asik. Paduan kopi hitam dengan gula aren aslinya pas banget. Bikin aroma dan rasa kopi kapal apinya jadi jelas lebih enak. Kalau pengen cobain, langsung sikat produknya di e-commerce kesayangan Anda ya. Buat nemenin aktivitas kita biar lebih semangat. Sekarang kita lanjut ngebahas Zenfone 9 ini. Yang mepet-mepet buat saya udah kayak karya seni ya. Kita bakal banyak nemuin bagian kreatif, utak-atik yang asik di ini HP. Misalnya, dari ukuran HP-nya aja ya, Zenfone 9 ini berani buat konsisten pakai bodi yang compact kayak Zenfone 8 kemarin. Ini beda sama mayoritas HP yang ada di pasaran. Ukuran layarnya 5,9 inci aja. Buat saya ini tembok atau justru pintu yang paling lebar buat calon customer. Antara Anda seneng sama HP yang bodinya ringkes atau nggak doyan. Kalau seneng emang cari HP compact, nih HP nggak ada lawan. Kalau nggak seneng, auto buy. Sifat bawaan HP compact lah, kayak ukuran video jadi lebih kecil, foto jadi kelihatan lebih kecil, baca dokumen lebih sempit, emang nggak bisa dihindarin. Tapi minimal bagian lain bisa tetap diniatin Asus, kayak dari kualitas panelnya. Walaupun ini termasuk kecil ya, di bawah 6 inci, tapi kualitas lainnya maksimal. Nggak kayak iPhone SE 2022 yang sok-sok jualan HP compact, tapi sebenarnya jualan layar sisa tahun berapa. Nggak boleh dibanding sama ini, penghinaan buat Asus. Tujuan iPhone SE itu buat komersil banget, Zenfone 9 ini memang HP yang bagus. Spek layarnya mentok semua, panel Super AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, akurasi warnanya Delta I kurang dari 1, support HDR10+, brightness maksimal 1100 nits, kaca Gorilla Glass Victus, desain kamera juga pakai tompel, bukan poni. Palingan satu aja kritik saya buat depannya ini ya, entah kenapa Asus nggak sekalian itemin semua desain si kamera depan. Kenapa ringnya ini harus ada silver-silvernya, jadi agak mencolok gitu kalau layarnya lagi mati. Sisanya nyenengin banget, scroll layar di HP ini mulus, warnanya juga bagus, terus kelihatannya cerah semua, dan tentu aja sistem operasi Zen UI yang basisnya Android 12. Tampilannya mirip banget sama Google Pixel, kerasa enteng, simple, rapi, nggak macem-macem. Bedanya sama stok Android, di dalam Zen UI ini ada beberapa fitur khas Asus yang saya ngarep bisa dicontoh UI lain. Misalnya sistem ngecas baterai yang bisa dimentokin sampai 80 atau 90% aja, biar umur baterai itu lebih awet. Terus ada fitur buat manfaatin tombol powernya. Ini biar bisa dimacem-macemin. Jadi fungsinya nggak cuma buat mati hidupin HP ya, atau sekedar baca fingerprint kayak HP lain. Enggak. Asus dia kreatif. Kalau tombolnya bisa deteksi sentuhan tangan buat fingerprint, kenapa nggak sekalian dijadiin ala-ala touchscreen kan? Jadi kalau kita swipe tombolnya ke bawah, kita bisa langsung lihat info notif atau munculin shortcut di HP. Tombolnya juga bisa dijadiin shortcut buat jadiin aplikasi apapun kalau kita tekan 2 kali. Kalau tekan dan tahan juga bisa kita custom. Terus di Zenfone 9 juga ada Game Genie. Ini fitur gaming yang udah jadi ciri khas ROG Phone loh. Sayangnya dari Zen UI ini cuma satu. Yang bikinnya Asus.
Sama kayak di ROG Phone, mereka cuma berani kasih jaminan minimal 2 tahun buat update softwarenya. Lagi-lagi nggak berani komitmen gitu. Emang sih minimal 2 tahun itu artinya bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kan minimal. Tapi saya nggak ngarep banyak mah kalau sama brand, jarang ada yang ngelebihin janji. Entah ini artinya Asus itu nggak yakin kalau HP-nya bakal laku, jadi ya udah janjinya 2 tahun aja, nggak perlu lama-lama. Kayak ngekos gitu kan, kalau kita pengen pindah ya udah jangan lama-lama. Atau mereka memang males, pengen cepet move on ke karya selanjutnya, nggak pengen keikat masa lalu. Kan hobinya berkarya aja, bukan jualan atau melihara. Seniman banget. Kalau kita ngelihat body Zenfone 9, kita juga bakal ngelihat banyak bagian kreatif ya, misalnya dari bahan bodinya. Bahan dasar boleh dari komposit polimer alias plastik, tapi eksekusinya nggak kayak plastik tok di HP-HP murah. Di Zenfone ini finishingnya berasa unik, ada tekstur-tekstur kayak kardus gitu, atau kulit ya. Tapi yang nggak mengkilat punya, megangnya enak, mantep, apalagi ukurannya kecil, nggak licin juga, sama nggak bakal ada bekas sidik jari. Tapi dia ada masalah sendiri, ada kurangnya sendiri yang unik. Lihat nih, bagian sudutnya. Kalau udah lama dipakai, jadi mirip kayak kardus yang sering diseret di lantai gitu. Banyak nodanya, mulai ada coklat-coklatnya. Untungnya sih bisa hilang pakai penghapus ya, cuma kan agak PR juga kalau misalnya HP dekil harus kita bersihin terus pakai penghapus atau minyak kayu putih gitu. Sama bahan gini juga gampang kegores, kalau ini nggak bisa dihilangin sayangnya. Pakai penghapus nggak bisa, pakai apa juga nggak bisa. Jadi masih harus ada hati-hatinya. Ya untungnya ada casing bawaan yang menurut saya keren juga sih. Bisa dipakai buat hindarin body jadi dekil. Tapi kadang kan pengen pakai HP-nya polosan aja tuh. Apalagi varian warnanya juga keren semua. Yang kita pegang ini warna Moonlight White. Ini mah bukan putih sih, tapi jatuhnya krem. Ada warna biru, ada hitam, sama yang paling keren ada warna merah. Tapi warna merah itu ada di varian yang tinggi aja. Di bagian belakangnya nih ada hiasan-hiasan kecil ala ROG Phone juga, atau Asus yang doyan kayak ginian. Ada tulisan seri HP-nya, Asus Zenfone, ada angka 9, ada keterangan 50 megapiksel wide camera gimbal stabilization, ada segitiga-segitiganya juga. Terus tentu aja desain kamera 2 biji yang gedenya berlebihan banget ini. Boba di iPhone bakal sungkem sama nih HP. Uniknya kamera belakang di atas ini punya ring chrome yang lebih tebal dari kamera ultrawide di bawahnya. Mungkin karena butuh ruang lebih ya. Kalau ditanya suka atau enggak, saya sih suka sama desain Zenfone 9 ini. Rasanya beda dan niat aja. Dan mungkin karena faktornya kecil, jadi saya memang demen pegang. Bahan boleh plastik kayak HP lain, ada tulisan kayak HP lain, kamera juga 2 biji kayak HP murah, tapi eksekusinya beda. Buat frame-nya dia pakai bahan aluminium ya, di sebelah kanan ada tombol power tadi plus tombol volume, di atas ada headphone jack, ada mikrofon. Alasan apa lagi? HP kecil aja punya headphone jack. Di kiri polosan aja, cuma ada garis antena, dan di bawah ada SIM 3 dual SIM, nggak ada microSD, mikrofon, port USB-C, dan speaker. Speakernya ini stereo ya, ada di bawah sama di atasnya ini pakai earpiece. Udah support teknologi dari direct gitu, Snapdragon Sound, dan suaranya sangat bagus. HP kecil loh. Damn! Detail vokal jernih, staging luas, bass lumayan powerful. Gak nyangka kan, HP kecil ini bisa punya speaker keren. Dia juga udah support NFC, udah punya rating IP68 alias tahan air dan debu. Yang gak ada cuma fitur wireless charging doang. Saya suka sama HP ini. HP kecil kualitas raksasa. Malah agak berlebihan kali ya, soalnya prosesornya ini Asus juga nggak nanggung, dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, prosesor terbaik buat Android. Gila. Padahal kalau dikasih Snapdragon kelas 7 aja udah masuk akal. Tapi nggak, harus yang the best. Kalau RAM-nya sendiri ada yang versi 6GB, 8GB, sama satu lagi, lo tebak berapa? 6, 8? 12. Enggak, 16. Speknya nggak ngotak. Buat skor Antutu aja mirip kayak ROG. Kurang lebih 1,1 juta loh view-nya, skornya. HP idealis ini, nggak masuk akal, nggak masalah. Mau main game apa, ya MLBB slow lah. Bukan pertanyaan lagi kalau game-game grafik receh kayak gitu, tapi sayangnya belum bisa ke-unlock mode 120 FPS. Kalau main PUBG selama game juga bisa rata 60 FPS. Sama sekali nggak masalah. Buat Genshin Impact, ini saya pakai setting highest dan dapat rata-rata di 51 FPS. Sebenarnya di 7 menit pertama hasilnya gila-gilaan, bisa rata di 60 loh. Tapi pas ada dip dikit, kayak jatuh dikit, frame-nya drop ke 40-an FPS, HP-nya mutusin buat batasin performanya di 50 FPS aja. Jadi dia kayak ambil jalan tengah gitu. Jadi daripada nggak stabil 60-40, 60-40, dia ambil tengahnya biar bisa stabil. Buat suhu, setrika nggak bang? Naga ganas dikasih kandang yang kecil kayak gini,
Ya lumayan panas, tapi nggak level Strika sampai 50-an ya. Mirip kayak ROG Phone sih, ROG Phone 6 Pro gitu. Mirip kayak ini. Snapdragon 8 Plus Gen 1 memang chipset jinak, mau dikandangin dimanapun dia tetap oke. Pas udah main Genshin setting highest tadi, main 30 menit, di bagian belakang deket modul kamera itu paling panas, kena di 44 derajat. Saran saya sih nggak usah pakai setting yang paling tinggi ya, atau kalau bisa, pakai kipas aja biar suhunya lebih turun lagi, biar HP-nya lebih awet. Yang saya tes ini skenario maksimal aja. Kalau baterai, gimana bang? Lemahnya HP compact kan di sana. Itu kalau ngomongin iPhone SE, memang baterainya kurang. Tapi di Zenfone 9 ternyata nggak jomplang loh sama HP biasa. Kapasitasnya 4300 mAh, dan dipakai buat main MLBB setengah jam, dia kurang 8%. PUBG M setengah jam 8%. Main Genshin setengah jam highest 15-16%. Mirip-mirip kayak HP 4500 sampai 5000 mAh loh. Prestasi yang luar biasa buat HP compact. Biasanya orang maklum kalau baterainya lemah, tapi di sini nggak dikasih celah minta diwajarin gitu. Buat dipakai seharian asal nggak intens pasti aman. Buat speed ngecasnya sih nggak gila-gilaan ya, biasa aja 30 watt. Buat ngisi setengah jam masuk 55%, kalau mau penuh 1 jam 18 menit. Nah, kalau dari kameranya sendiri gimana? Yang ringnya gede-gede gini. Kamera utama 50 megapiksel, pakai sistem 6 axis hybrid gimbal OIS, terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel, sama kamera depan 12 megapiksel. Buat saya udah cakep, mau outdoor mau indoor, hasilnya tajam. Warnanya kelihatan lumayan kontras, tapi ini sifat kontrasnya mirip kayak Google Pixel ya. Kontrasnya tuh enak, kelihatan natural. Nggak over saturate lebay gitu. Sharpening minim, dynamic range juga luas. Pas foto gelap aja, baru levelnya berasa beda dari kamera flagship belasan juta. Kamera Zenfone 9 ini masih kelihatan lebih noise dikit aja. Jatuhnya tetap bikin bangga sih, bisa dipamer-pamerin lah. No HDR. Sistem OIS-nya lumayan stabil ya buat kamera belakangnya. Jadi kamera Zenfone 9 ini termasuk keren sih. Kalau buat kamera depan walaupun dia bisa 4K 30, tapi mungkin karena ruangannya ya kondisi yang biasa aja, jadi agak halus gitu. Kalau lebih deket ke cahaya, baru detailnya sedikit lebih kelihatan. 4K. Kesimpulan dari Zenfone 9. Semoga HP ini laku. Semoga HP ini nggak jadi produk yang ujung-ujungnya jadi ajang pamer aja. Semoga nggak jadi bahan obrolan di YouTube aja. Semoga di lapangan kelihatan lah ada orang yang pakai. Semoga orang mau beli. Dan semoga ini juga penting, Asus juga niat jualan. Pas orang cari itu barangnya ada. Jangan cuma launching abis itu udah jualnya sekardus doang. Jangan. Kalau ada masalah juga nanganinnya semoga cepet. Dari harga sendiri menurut saya udah pas banget. Buat varian 6128 harganya 8 juta. Varian 8256 harganya 10 juta. Dan varian 16 internal 256 12 juta. Harganya enak, kualitasnya enak. Salah satu HP yang bikin saya semangat banget pas nyobainnya. Dan ceritain entah karena kapal api atau memang gitu. Tapi dari tadi kerasa ya. Semoga tahun depan Asus lanjutin berkaryanya ya. Ya seniman mungkin nggak pentingin untung banget, asal bisa nyambung hidup dan bisa berkarya, ya saya dukung lah. Kalau mau laku sih saya nggak terlalu penting sih, Asus perusahaan gede. Dari laptop aja lah udah. Yang penting Zenfone ada terus. Dan tiap tahun ada ginian sih. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, penikmat HP. Ini salah satu yang menuhin. Laku nggak ya? Susah ya.